Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya Puja Dwi Cahya sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga bersama 2 rekan saya, yaitu Umayyah sebagai pemateri kedua dan Muhammad Wisnu Sangputra sebagai pemateri pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai menjelaskan materi bab 2. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Wisnu Muhammad Sangputra. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office. Microsoft Office adalah salah satu perangkat lunak. Paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan desain untuk digunakan di bawah sistem operasional Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Aplikasi Microsoft Office terbaru diluncurkan adalah Office 15 atau Office 2013 dan Microsoft Office 2016. Beberapa aplikasi bagian dari Microsoft Office yang populer yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Trik meningkatkan skill Microsoft Office yang pertama yaitu mengikuti kursus online. Yang kedua itu terus berlatih, dan yang ketiga melihat tutorial, misalnya seperti di YouTube. Microsoft Office sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengombinasikan dalam bentuk dokumen. Data yang bisa diolah yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Lihat, ada di sebelah saya. Microsoft Word merupakan salah satu software di dalam Microsoft Office yang paling sering digunakan perangkat ini hingga sekarang ini masih menduduki puncak program pengolahan kata yang sering digunakan di perangkat komputer dan laptop. Seperti namanya, Microsoft Word memiliki fungsi utama sebagai pengolah kata. Namun Microsoft Word juga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menghitung, bahkan mengontrol kata-kata yang tidak tepat. Yang kedua yaitu ada Excel. Excel juga perangkat lunak yang cukup spesifik dalam mengolah data. Namun Microsoft Excel kebanyakan digunakan untuk mengolah data berupa teks dan angka. Tampilan yang dimiliki Excel berupa lembaran yang diberikan tabel-tabel sehingga memudahkan menggunakan pengelompokan. Selain mengolah angka kecil, Excel juga dapat menghitung nominal yang cukup besar tanpa khawatir salah menghitung. Hal ini disebabkan karena Excel didesain sedemikian rupa menyerupai kalkulator. Tak hanya itu, Microsoft Excel juga banyak digunakan untuk mengatur pengendalian dan pengeluaran atau penyusunan data anggota. Dan yang ketiga yaitu ada PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat yang cocok digunakan untuk kebutuhan presentasi. Perangkat ini bisa membantu membuat lembar presentasi dan gambaran lewat media apapun, misalnya teks, animasi, video, bahkan gambar. Menggunakannya dapat membuat lembar-lembar presentasi yang menarik dalam perangkat lunak ini. Tampilan dalam proses perangkat ini merupakan rangkaian halaman yang dapat disinkronisasi dengan halaman lain menggunakan hyperlink. Sekian dari saya yang berikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word 2010. Microsoft Word 2010 ini merupakan salah satu program aplikasi dalam paket program Microsoft Office 2010 yang berfungsi dalam pengolahan kata. Dengan Microsoft Word 2010 ini, kita dapat melakukan hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kata atau word processing, seperti membuat dokumen, laporan, surat, amplop, memo, fax, ataupun pekerjaan lainnya. Ada beberapa fitur terbaru dalam Microsoft Word 2010 ini. Yang pertama, antar muka yang lebih fleksibel dan efisien.
Fitur terbaru ini merupakan tampilan antarmuka yang baru pada Microsoft Word 2010 yang akan lebih memudahkan kita dalam menyunting sebuah dokumen, sehingga kita tidak perlu kehilangan banyak waktu hanya untuk mencari perintah pada susunan menu-menu yang kompleks. Yang kedua, Navigation Pane. Navigation Pane ini merupakan pengembangan dari fasilitas Find. Fasilitas ini berguna untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Pencarian informasi ini tidak hanya sebatas pada teks ataupun kalimat, tetapi juga gambar, tabel, equation, serta footnote. Yang ketiga, ada fitur satu dokumen dikerjakan bersama. Fitur ini pada Microsoft Word 2010 memiliki kemampuan di mana satu dokumen dapat dikerjakan oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, ada fitur akses dokumen dari dan di mana saja. Fitur ini pada Microsoft Word 2010 memungkinkan dapat menyimpan dokumen ke dalam bentuk web. Yang kelima, fitur efek visual text yang disempurnakan. Fitur ini pada Microsoft Word 2010 telah disempurnakan efek visual pada teksnya. Terdapat beberapa efek teks seperti bayangan, cahaya, dan refleksi. Penyempurnaan bertujuan agar pengerjaan pada teks dapat menghasilkan tampilan teks yang lebih menarik baik warna maupun bentuknya. Yang keenam, ada fasilitas screenshot. Fitur fasilitas screenshot ini akan mempermudah kita dalam proses pengambilan tampilan aplikasi pada layar monitor ke dalam bentuk dokumen. Sebelum kita menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010 ini, ada sebaiknya kita mengenal lebih jauh bagian dan fungsi antarmuka baru agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Adapun fitur dari antarmuka ini, yang pertama ada title bar. Title bar atau baris judul berisi informasi nama file dan program aplikasi yang sedang digunakan. Contohnya, nama file yang sedang digunakan adalah dokumen dan program aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Word. Yang kedua, ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah salah satu antarmuka baru pada Microsoft Word 2010. Quick Access Toolbar berfungsi sama dengan toolbar pada versi sebelumnya, yakni berisi tombol menu shortcut yang sering digunakan. Yang ketiga, ada ruler. Fasilitas ruler ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu horizontal ruler dan vertical ruler. Adapun horizontal ruler ini digunakan untuk mengatur atau menyesuaikan objek yang sedang dikerjakan terhadap kertas pada ukuran yang sebenar. Sedangkan vertical ruler ini digunakan untuk menentukan batas atas atau batas bawah objek sesuai dengan kebutuhan yang ingin digunakan. Yang keempat, ada scroll bar. Scroll bar ini sama halnya ruler. Hanya saja scroll bar ini terbagi menjadi dua, yaitu horizontal scroll dan vertical scroll. Scroll bar berfungsi menggulung layar sehingga akan mendapatkan sudut pandang yang baik terhadap suatu objek dengan cara melakukan drag ke posisi yang diinginkan. Yang kelima, ada menu bar dan toolbar. Berbeda dari versi sebelumnya, pada Microsoft Word 2010 ini tampilan toolbar sangat tergantung pada menu barnya yang sedang aktif saat itu. Apabila menu right sedang diaktifkan, maka toolbar right akan tampil. Jika menu insert sedang dipilih, maka toolbar insert pun akan muncul menggantikan tampilan toolbar sebelumnya. Begitu pula untuk menu-menu yang lain, toolbar secara otomatis akan mengikutinya. Yang keenam, ada view bar. Menu view bar ini terletak sejajar dengan menu-menu lain pada Office Word terdahulu. Namun pada Microsoft Office Word 2010 ini, view terletak di bawah, tepatnya di antara status bar dan zoom slide. Dengan memanfaatkan menu view ini dapat diatur tampilan area kerja, misalnya menggunakan pilihan print layout. Dan dengan memanfaatkan menu view dapat diatur tampilan area kerja, misalnya menggunakan pilihan print layout, full screen reading, web layout, draft, atau outline,
Semua pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh ada status bar. Status bar ini perbedaannya yang cukup mencolok terjadi pada status bar. Desain status bar lebih sederhana daripada Microsoft Word 2010 versi-versi sebelumnya. Status bar ini hanya terdiri atas 3 bagian, yaitu halaman, jumlah kata, dan bahasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah program spreadsheet yang paling populer dan paling mudah digunakan untuk menghitung, menganalisis, dan mempresentasikan data. Microsoft Excel ini dapat menyelesaikan pekerjaan yang sesulit apapun dalam waktu yang relatif singkat. Terlebih lagi dengan hadirnya versi terbaru, yaitu Microsoft Excel 2010. Versi ini hadir untuk lebih memantapkan kinerja program dengan menambahkan fitur-fitur, fasilitas, dan fungsi sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Berikut ini beberapa fasilitas dari Microsoft Excel 2010. Yang pertama ada user interface. Fasilitas ini dapat memudahkan jalannya aplikasi Microsoft Excel 2010. Yang kedua ada membuat grafik dalam satu sel, yaitu dapat membuat grafik kecil dalam satu sel dengan cepat menggunakan fasilitas Sparkline dengan pola tertentu. Yang ketiga ada fungsi statistik yang telah ditingkatkan. Dari fungsi statistik ini dalam dapat pembuatan memiliki akurasi yang telah ditingkatkan. Yang selanjutnya ada XML Extensible Markup Language, yaitu Excel 2010 ini menyediakan file berformat XML yang dapat menyimpan dan membuat data berkapasitas kecil. Dengan fasilitas ini dapat menghemat space hingga 30-40%. Yang selanjutnya ada conditional formatting yang telah disempurnakan. Conditional formatting ini berfungsi untuk melihat nilai dalam bentuk visual sesuai dengan setting atau formula tertentu. Yang selanjutnya ada Quick Access Toolbar, yaitu panel yang berisi tombol shortcut untuk pekerjaan tertentu yang sering dilakukan. Yang terakhir ada pivot chart yang lebih baik, yaitu mampu membuat report menjadi lebih interaktif dengan tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan item dalam grafik. Baik, selanjutnya yaitu memahami istilah workbook dan worksheet. Di sini istilah workbook dan worksheet adalah istilah yang digunakan pada Microsoft Excel. Workbook ini dapat diilustrasikan sebagai sebuah buku dan worksheet adalah lembaran-lembaran kertas yang terdapat di dalam buku tersebut. Dengan kata lain, workbook ini menggambarkan gabungan dari beberapa worksheet. Bekerja dengan worksheet. Worksheet pada Excel terdiri dari kumpulan sel yang mempunyai tabel. Secara default, sebuah workbook memiliki 3 buah worksheet yang terdiri dari Sheet 1, Sheet 2, and Sheet 3. Ada beberapa pengaturan yang dapat diberikan pada worksheet sehingga kondisinya sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa hal yang berkenaan sesuai dengan pengaturan worksheet pada Microsoft Excel 2010. Di sini ada menambah dan mengurangi worksheet. Yang selanjutnya ada memberi nama pada worksheet. Yang ketiga menggeser worksheet. Yang keempat memformat sel. Yang selanjutnya mengatur ukuran sel. Selanjutnya format number pada sel. Dan materi selanjutnya yaitu menyembunyikan baris kolom pada worksheet. Fasilitas lain yang dimiliki Excel 2010 ini adalah visibility. Fasilitas ini digunakan untuk menyembunyikan baris, kolom, bahkan worksheet pada workbook. Nah, baris pada kolom dan worksheet yang disembunyikan tidak akan terlihat pada layar monitor bahkan saat dicetak. Jika ingin melakukan dalam menyembunyikan kolom, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, seleksi sebuah. Baiklah, inilah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.